Halo sahabat R3, selamat datang kembali di video ini. Buat kamu yang baru bergabung, saya sering dipanggil dengan Mama Bima. Hampir 1 tahun yang lalu saya tidak buat video karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, sehingga saya baru bisa buat video hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke YouTube saya. Ada beberapa yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, dan ada yang belum sempat saya bahas. Kalau ada yang belum nonton, silahkan nonton dulu ya teman-teman video-video saya sebelumnya tentang doa koronka dan jam kerahiman ilahi. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan itu sudah saya bahas, tetapi tidak masalah ya teman-teman, untuk semua sahabat saya akan jawab lagi di video ini. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Saya berdoa kerahiman di rumah saja. Bolehkah itu? Saya mau kasih ilustrasi begini teman-teman. Ketika kita sedang di rumah, kita ingat, oh saat ini saya mau berdoa kerahiman. Saya mau berdoa koronka atau saya mau berdoa jam kerahiman. Itu kita masih bisa pikirkan. Ketika kita mau berdoa, kita masih bernafas. Kalau jawabannya iya, teman-teman bisa jawab iya pada dua pertanyaan tadi, itu berarti kita boleh berdoa di rumah. Kita boleh berdoa di motor, kita boleh berdoa di tempat game, boleh berdoa di mobil, boleh berdoa di mana saja. Untuk berdoa koronka, kamu tidak memerlukan tempat khusus, posisi khusus, ritual khusus, atau peralatan khusus, seperti harus ada rosario kerahiman, ada medali kerahiman. Kamu boleh pakai rosario biasa juga ya, rosario yang biasa dipakai untuk berdoa Salam Maria dan seterusnya. Itu boleh ya teman-teman. Yang dibutuhkan hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita setiap hari dengan setia, dan kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam kerahiman ilahi itu yang perlu kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan benar-benar mengandalkan Dia. Jadi sekali lagi teman-teman, kamu boleh berdoa di rumah, di mana saja, di mobil kah, di kamar mandi kah, di kereta bawah tanah kah, atau di bis saat menonton pertandingan bola, atau apa saja. Jadi teman-teman, untuk berdoa koronka itu kita boleh berdoa di tempat mana saja. Tidak perlu berdoa harus di gereja ya, kecuali kalau memang kita benar-benar punya waktu, baru kita boleh ke gereja. Pertanyaan kedua, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau lagi di jalan dan di tempat ramai, saya sering daraskan koronka dalam keadaan duduk, berdiri, atau sambil jalan. Itu tidak apa kan? Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang datang dari mereka yang sering bekerja di lapangan ya, tingkat kesibukannya tuh di luar kantor atau di luar rumah. Ini yang di lapangan, yang sering berada di lingkungan yang ramai. Ini pertanyaan mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya teman-teman. Tidak masalah, saat kita berada di tempat ramai sekalipun, kita juga masih bisa berdoa. Berdoa juga tidak harus suaranya besar atau kita harus berlutut dulu di situ baru berdoa. Kita bisa berdoa dalam hati. Intinya bahwa kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa sebenarnya adalah bentuk komunikasi yang paling terdalam dari kita dengan Tuhan. Tidak masalah ya, yang penting yakin bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Dan tentu saja harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa itu harus selaras dengan apa yang
Tuhan kehendaki. Jadi tidak masalah teman-teman kalau teman-teman lagi sibuk kerja di luar rumah, di luar kantor, bisa berdoa di mana saja. Pertanyaan ketiga itu begini, saya memang senang berdoa koronka, bisakah saya membuat permohonan terlebih dahulu dan jamnya bebas kan? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Waktu awal saya kenal doa koronka itu, saya berpikir, oh doa ini saya bisa doakan seperti Rosario yang setiap kali 10 Salam Maria ada wujud doanya. Tetapi saya mulai mendalami doa koronka, ternyata tidak begitu teman-teman. Doa ini adalah salah satu doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada Santa Faustina, tetapi tidak menjelaskan wujud-wujud doanya harus ditaruh di bagian mana. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Santa Faustina untuk mendoakan 9 kelompok orang dalam novena kerahiman ilahi. Tetapi kalau teman-teman mau berdoa secara pribadi, boleh wujud-wujud doanya ditempatkan lebih awal, ya teman-teman, lebih awal sebelum teman-teman berdoa koronka. Itu boleh ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau untuk wujud doa pribadi teman-teman mau berdoa koronka, wujud doanya bisa ditempatkan lebih awal sebelum memulai berdoa koronka. Lebih lanjut ditanyakan juga apakah berdoa koronka ini jamnya bebas. Doa koronka itu jamnya bebas, bisa di jam 1, bisa di jam 5 pagi, jam 6, kecuali di jam 3 itu tidak boleh berdoa koronka. Kenapa tidak boleh di jam 3? Jam 3 adalah jam khusus kita berdoa jam kerahiman ilahi. Itu saja teman-teman 3 pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga menjadi jelas dan bermanfaat untuk semua. Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan bagikan kepada siapa saja ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.